Di dunia yang mengajarkan perempuan untuk selalu lebih sukses, lebih kaya, lebih terlihat sempurna, Nagita memilih untuk menjadi cukup. Ia punya segalanya, karier bergengsi, apartemen mewah, pakaian desainer, dan status yang membuat orang lain iri. Tapi setiap malam, ia menangis sendirian. Di tengah kota yang tak pernah tidur, ia justru merasa kehilangan arah. Sampai suatu hari, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar hidup atau hanya perlombaan tanpa akhir? Ini adalah kisah seorang wanita yang berani meninggalkan dunia yang rakus untuk menemukan kekayaan yang tak bisa dibeli. Dan mungkin kisah ini akan membuat kita bertanya, sebenarnya apa yang selama ini kita kejar? Channel ini dibuat untuk menemani, bukan untuk menggurui. Jika Anda ingin terus ditemani cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nagita, seorang wanita dengan mata yang menyimpan 1000 rahasia dan senyum yang terlalu sering dipaksakan, hidup dalam hiruk-pikuk metropolis yang tak pernah tidur. Setiap sudut kota ini berteriak tentang ambisi, menggemakan simfoni keserakahan yang tak henti-henti, dari gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, hingga iklan-iklan neon yang membius indera di setiap persimpangan jalan. Ia bekerja di sebuah firma hukum korporat bergengsi, tempat di mana status diukur dari label desainer yang melekat di tubuh, kecepatan koneksi internet, dan nilai aset yang terus melonjak. Setiap hari adalah perlombaan tanpa garis finish, di mana setiap individu berjuang untuk menjejakkan kakinya lebih tinggi dari yang lain, mengabaikan jejak hati nurani yang mungkin terinjak dalam perjalanan. Nagita, meskipun berada di tengah pusaran ini, merasakan kegelisahan yang menggerogoti jiwanya secara perlahan. Sebuah bisikan lirih yang menanyakan makna sejati dari semua pengejaran yang tiada akhir ini. Seolah-olah ia adalah sebuah kapal yang berlayar melawan arus, mencari pelabuhan ketenangan di tengah badai ambisi dunia. Setiap pagi, sebelum cahaya fajar sepenuhnya menyingsing, Nagita sudah terjebak dalam rutinitas yang monoton. Sebuah siklus yang berulang tanpa henti, memakan habis esensi kehidupannya sedikit demi sedikit. Alarm ponselnya bernyanyi nyaring, memaksanya bangkit dari tidur yang tak pernah terasa cukup. Dan segera ia dihadapkan pada cermin, di mana pantulan wajahnya tampak asing, terbalut oleh topeng profesionalisme yang kaku. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah peta dari jam kerja yang tak mengenal batas. Dan senyum yang ia lukis di bibirnya hanyalah ilusi yang dirancang untuk menipu orang lain. Dan yang lebih menyedihkan, menipu dirinya sendiri. Dalam keheningan apartemen mewahnya yang terlalu besar untuk satu orang, ia sering merenung tentang makna di balik semua kemewahan artifisial ini. Sebuah pertanyaan yang bergaung kosong di tengah keheningan yang menyesakan, menambah beban di pundaknya yang semakin hari semakin terasa berat. Dunia di sekelilingnya adalah arena pertunjukan, di mana setiap orang berlomba untuk tampil paling cemerlang, mengenakan busana termahal, mengendarai mobil termewah, dan berlibur ke destinasi paling eksotis. Semuanya demi mendapatkan validasi yang fana dari mata orang lain. Media sosial menjadi panggung utama, tempat setiap momen kebahagiaan direkayasa dan dipoles sedemikian rupa, menciptakan standar hidup yang mustahil untuk dicapai tanpa mengorbankan kedamaian batin. Nagita, meskipun bisa dengan mudah mengikuti arus ini dan tenggelam dalam pusaran konsumerisme yang memabukkan, merasakan kehampaan yang semakin membesar. Sebuah lubang hitam di dalam hatinya yang tak bisa ditutup oleh benda-benda materi. Ia melihat teman-temannya berlomba memamerkan kekayaan, menumpuk barang-barang yang tak benar-benar dibutuhkan, dan merasakan kejijikan yang mendalam terhadap budaya ini. Seolah-olah ia adalah seorang pengamat dari sebuah drama absurd yang tak memiliki akhir. Dalam salah satu pertemuannya dengan klien penting, ia menyaksikan secara langsung bagaimana keserakahan bisa mengubah manusia menjadi makhluk yang tak lagi mengenal empati. Bagaimana angka-angka di laporan keuangan lebih berharga daripada integritas atau kesejahteraan sesama. Diskusi tentang merger dan akuisisi, tentang PHK massal demi efisiensi, dan tentang manipulasi pasar, semuanya dilakukan dengan wajah datar, tanpa sedikit pun kerutan penyesalan.
Setiap kata yang terucap adalah kalkulasi yang dingin. Setiap keputusan adalah langkah strategis untuk keuntungan pribadi atau perusahaan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Nagita duduk di sana, di ujung meja mahoni yang berkilau, menyaksikan tontonan mengerikan ini, merasa seperti jiwanya terkikis. Bertanya-tanya apakah ada jalan keluar dari labirin moral yang menjebak ini. Sebuah pertanyaan yang menggantung berat di udara yang penuh dengan aroma kopi mahal dan ambisi yang pekat. Malam itu, pulang ke apartemennya yang dingin dan sepi, Nagita merasakan beban yang tak tertahankan. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran-gambaran wajah klien yang serakah, tawa hampa teman-temannya yang sibuk pamer, dan kekosongan di dalam dirinya sendiri. Ia menyalakan lilin aromaterapi, berharap wanginya bisa mengusir kesesakan di dadanya. Namun aroma lavender yang menenangkan justru terasa hambar. Ia menatap keluar jendela, melihat gemerlap kota yang seolah tak pernah tidur. Namun di matanya, cahaya-cahaya itu hanyalah fata morgana yang menipu, menjanjikan kebahagiaan yang tak pernah benar-benar ada. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya tumpah, mengalir membasahi pipinya, sebuah luapan emosi yang jujur dari jiwa yang lelah. Ini bukan kehidupan yang ia impikan, bukan makna yang ia cari, bukan kebahagiaan yang ia dambakan. Dan saat itu, sebuah keputusan mulai terbentuk di benaknya, sebuah bisikan pemberontakan yang perlahan menguat. Sebuah ingatan samar dari masa kecilnya tiba-tiba muncul di benak Nagita, tentang neneknya yang tinggal di sebuah desa kecil di kaki gunung, jauh dari hingar-bingar kota. Neneknya tidak memiliki kekayaan materi yang berlimpah, tidak pernah mengenakan perhiasan mahal atau mengeluhkan tagihan. Namun, wajahnya selalu memancarkan kedamaian yang mendalam. Matanya selalu berkilat hangat, dan senyumnya adalah sebuah kehangatan yang tulus, seolah ia adalah perwujudan dari ketenangan itu sendiri. Rumah neneknya sederhana, dikelilingi kebun yang rimbun, tempat ia menanam sayuran dan bunga-bunga berwarna-warni. Setiap pagi, nenek selalu menyambut mentari dengan secangkir teh hangat dan doa syukur, menikmati kesederhanaan hidup yang mengalir tanpa pretensi. Kontras ini antara kenangan manis itu dan realitas pahit yang ia jalani sekarang menghantam Nagita dengan kekuatan yang luar biasa, membangunkan kerinduan akan sesuatu yang hilang, sesuatu yang otentik. Nenek Nagita sering berkata, "Nak, kebahagiaan itu seperti embun pagi. Ia tak bisa kau genggam, ia hanya bisa kau rasakan saat ia menyentuh kulitmu. Semakin kau berusaha mengejarnya dengan tangan kosong, semakin ia akan menghilang. Belajarlah untuk mensyukuri setiap tetesnya, dan ia akan selalu ada." Kata-kata itu, yang dulu hanya ia anggap sebagai nasihat kuno, kini bergaung di benaknya dengan makna yang dalam, seolah-olah itu adalah kunci yang hilang dari sebuah pintu menuju kebahagiaan sejati. Nagita mulai menyadari bahwa ia telah menghabiskan seluruh hidupnya mengejar embun dengan tangan terbuka, hanya untuk menemukan bahwa tangannya tetap kosong, sementara hatinya semakin kering. Sebuah dorongan kuat untuk mengubah arah hidupnya, untuk melepaskan belenggu materialisme yang mencekiknya, mulai tumbuh menjadi sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Selama beberapa minggu berikutnya, Nagita mulai melakukan riset, membaca buku-buku tentang minimalisme, kehidupan berkelanjutan, dan filosofi timur yang menekankan pada pelepasan. Ia terpesona oleh gagasan bahwa semakin sedikit yang kau miliki, semakin sedikit pula yang bisa mengikatmu, dan semakin banyak kebebasan yang bisa kau rasakan. Ia mulai memandang barang-barang di apartemennya dengan mata yang berbeda, bukan lagi sebagai simbol status, melainkan sebagai beban. Setiap tas bermerek, sepatu mahal, dan perhiasan berkilau, kini terasa seperti rantai yang membelenggu jiwanya. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan definisi kesuksesan yang keliru menguasai hidupnya. Dan kini, ia merasa siap untuk memberontak, untuk mendefinisikan ulang apa arti cukup bagi dirinya sendiri. Sebuah langkah pertama menuju kemerdekaan yang sejati. Keputusan pertamanya adalah membersihkan apartemennya secara radikal. Ia mulai dengan lemari pakaiannya, mengeluarkan setiap helai busana desainer yang jarang ia pakai, setiap aksesori yang hanya ia beli karena tren sesaat.
Proses ini terasa seperti terapi. Setiap barang yang ia lepaskan adalah beban yang terangkat dari pundaknya. Ia mendonasikan pakaian-pakaian itu ke panti asuhan, merasakan kelegaan yang aneh setiap kali sebuah barang meninggalkan rumahnya. Apartemennya perlahan menjadi lebih lega, lebih minimalis, dan yang paling penting, lebih ringan. Setiap sudut kini bernafas dengan keheningan yang menenangkan, tidak lagi sesak dengan tumpukan barang yang tak berarti. Perubahan fisik ini memicu perubahan batin yang lebih dalam, seolah-olah ia sedang membersihkan debu-debu dari jiwanya, mempersiapkannya untuk sesuatu yang baru. Namun, langkah terbesar yang harus ia ambil adalah meninggalkan pekerjaannya. Sebuah langkah yang terasa sangat menakutkan, namun juga membebaskan. Suatu sore, setelah berbulan-bulan pergulatan batin, Nagita menyerahkan surat pengunduran dirinya. Wajah bosnya yang terkejut, sorot mata rekan kerjanya yang penuh keheranan bercampur rasa kasihan, adalah respons yang sudah ia duga. Mereka mengira ia gila, membuang karir cemerlang demi sesuatu yang tak jelas. Namun, saat ia melangkah keluar dari gedung pencakar langit itu untuk terakhir kalinya, ia merasakan kelegaan yang tak terlukiskan, seolah-olah ia baru saja melepaskan diri dari sangkar emas yang selama ini menjebaknya. Udara kota yang pekat pun terasa lebih sedar, dan langit yang kelabu terlihat lebih cerah, seolah-olah alam semesta merayakan keputusan besar dalam hidupnya. Meninggalkan hiruk-pikuk kota bukan hanya tentang tempat, melainkan juga tentang melepaskan diri dari identitas yang telah lama ia bangun, sebuah identitas yang terasa asing dan palsu. Nagita menjual apartemen mewahnya, mobil sportnya, dan hampir semua aset yang ia miliki, kecuali yang benar-benar esensial dan memiliki nilai sentimental. Ia tak lagi peduli dengan opini publik, dengan label-label harga yang melekat pada barang-barang, atau dengan citra sempurna yang harus ia pertahankan. Uang hasil penjualan itu ia simpan di rekening sederhana, hanya menyisakan cukup untuk memulai hidup baru. Sebuah rasa kemerdekaan yang luar biasa meresap ke dalam dirinya, seolah-olah ia telah memotong tali-tali yang mengikatnya pada sebuah boneka yang tak bernyawa. Keputusan ini, meskipun drastis, terasa sangat tepat, sebuah langkah krusial dalam perjalanannya menuju penemuan diri. Dengan sisa uang yang tak seberapa namun cukup, Nagita memutuskan untuk pindah ke sebuah kota kecil di pinggir pantai, jauh dari pusat kota yang selalu memburu ambisi. Ia menyewa sebuah rumah mungil dengan halaman kecil yang belum terawat, namun memiliki pemandangan laut yang menenangkan. Rumah itu sederhana, hanya memiliki 2 kamar tidur dan dapur kecil, namun udaranya segar dan cahayanya alami, jauh berbeda dari apartemennya yang dingin. Disinilah ia memulai babak baru kehidupannya, sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan warna-warna baru. Setiap pagi, ia dibangunkan oleh suara ombak dan kicauan burung, bukan lagi oleh dering alarm yang memekakkan telinga. Ia merasa seperti baru saja terlahir kembali, siap untuk menjalani kehidupan yang lebih otentik dan bermakna, sebuah kehidupan yang ia pilih sendiri, bukan yang dipaksakan oleh dunia. Awalnya, adaptasi terasa sulit. Setelah terbiasa dengan kecepatan dan kemudahan hidup di kota besar, ritme yang lebih lambat di kota kecil ini terasa canggung. Tidak ada kafe mewah di setiap sudut, tidak ada pusat perbelanjaan yang buka hingga larut malam, dan akses internet pun seringkali lambat. Ia harus belajar melakukan banyak hal sendiri, dari membersihkan rumah hingga merawat kebun, yang sebelumnya selalu dikerjakan oleh orang lain. Ada momen-momen kesepian, saat ia merindukan obrolan santai dengan rekan kerja atau kesibukan kota yang akrab. Namun, Nagita tahu ini adalah bagian dari proses. Ia harus melewati fase penyesuaian ini untuk menemukan kedamaian yang ia cari. Setiap tantangan kecil adalah pelajaran, setiap kesulitan adalah batu loncatan menuju kemandirian yang lebih besar, dan ia menghadapi semuanya dengan tekad yang kuat. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang dulu tak pernah terpikirkan. Membaca buku-buku filsafat di tepi pantai, belajar menanam sayuran di kebun belakang, dan bahkan mulai mengambil kelas melukis cat air di komunitas lokal. Jemarinya yang dulu terbiasa mengetik dokumen hukum, kini belajar memegang kuas dengan lembut, menciptakan warna-warna baru di atas kanvas. Setiap tetesan cat adalah ekspresi dari jiwanya yang mulai bangkit. Setiap sapuan kuas adalah pembebasan dari belenggu masa lalu. Nagita menemukan keindahan dalam hal-hal kecil.
aroma tanah basah setelah hujan, suara ombak yang berirama, senja yang memerah di ufuk barat. Hidupnya kini adalah sebuah orkestra simfoni keheningan, di mana setiap notasi adalah anugerah, setiap jeda adalah ruang untuk bernapas, dan ia mulai jatuh cinta pada melodi yang baru ini. Tetangga-tetangga barunya adalah orang-orang sederhana, namun hangat dan tulus. Mereka tidak bertanya tentang latar belakangnya atau seberapa kaya ia dulu. Mereka hanya menyambutnya dengan senyuman tulus dan tawaran bantuan. Ibu-ibu di pasar tak sungkan berbagi resep masakan tradisional, sementara para nelayan di pelabuhan sering menceritakan kisah-kisah petualangan mereka di laut. Nagita belajar banyak dari mereka, tentang kebahagiaan yang ditemukan dalam hal-hal mendasar, tentang kehangatan komunitas yang saling mendukung, dan tentang pentingnya hubungan antar manusia yang otentik. Ia mulai membuka diri, melepaskan topeng profesionalisme yang kaku, dan membiarkan sisi dirinya yang lebih lembut dan rapuh terlihat. Dalam lingkungan yang baru ini, ia tak lagi merasa perlu bersembunyi atau berpura-pura, sebuah kebebasan yang tak ternilai harganya. Suatu pagi, saat ia sedang membersihkan kebunnya, seorang tetangga bernama Pak Harun, seorang pensiunan guru dengan kearifan yang menenangkan, menghampirinya. Pak Harun menawarkan untuk membantunya merawat tanaman, dan selama berjam-jam mereka bercerita, saling berbagi pengalaman hidup. Pak Harun tidak mengagumi kekayaan masa lalu Nagita, melainkan menghargai keberaniannya untuk meninggalkan semua itu demi mencari kebahagiaan sejati. Ia berkata, "Nak, hidup ini seperti kebun. Jika kau terlalu fokus pada bunga-bunga yang indah di permukaan, kau mungkin lupa merawat akarnya. Akar yang kuatlah yang akan membuat bunga-bunga itu terus mekar, bahkan di musim paceklik." Kata-kata itu menancap dalam hati Nagita, menegaskan kembali keputusannya dan memberinya perspektif baru tentang arti kekayaan yang sesungguhnya. Nagita mulai menerapkan filosofi itu dalam setiap aspek kehidupannya. Ia belajar untuk lebih memperhatikan akar kebahagiaannya, kesehatan fisik dan mental, hubungan yang bermakna, dan kontribusi terhadap komunitas. Ia mengurangi penggunaan barang-barang baru, memperbaiki apa yang rusak, dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Ia memasak makanannya sendiri dari bahan-bahan lokal, menghindari makanan olahan yang mahal. Setiap keputusan yang ia buat kini didasari oleh prinsip kesederhanaan dan keberlanjutan. Perlahan tapi pasti, ia merasakan perubahan mendalam dalam dirinya. Kecemasan yang dulu selalu menyertainya mulai mereda, digantikan oleh rasa tenang dan puas. Ini adalah kekayaan yang tak bisa diukur dengan uang, sebuah kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Meski demikian, godaan dari dunia lama sesekali masih mengetuk pintu. Ada email dari mantan rekan kerja yang menawarkan proyek besar dengan bayaran menggiurkan. Ada iklan-iklan di media sosial yang memamerkan gaya hidup mewah yang dulu akrab dengannya. Setiap kali godaan itu datang, Nagita merasakan sedikit gejolak dalam dirinya, sebuah bisikan nostalgia yang mencoba menariknya kembali. Namun, ia selalu berhasil menolaknya, membayangkan kembali kekosongan yang ia rasakan di masa lalu. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang ia miliki, melainkan tentang seberapa sedikit yang ia butuhkan untuk merasa lengkap. Kebahagiaan yang ia rasakan sekarang adalah hasil dari pilihan sadar, bukan dari akumulasi materi, dan ia tak akan menukarkannya dengan apapun. Hubungannya dengan alam pun semakin kuat. Setiap pagi, ia berjalan kaki di tepi pantai, merasakan pasir lembut di antara jari kakinya, mendengarkan simfoni ombak yang tak pernah henti, dan menghirup udara asin yang menyegarkan. Ia seringkali duduk di bawah pohon kelapa, mengamati burung-burung yang berterbangan bebas atau memandangi luasnya lautan yang membentang hingga ke ufuk. Dalam keheningan itu, ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah energi universal yang mengalirkan kedamaian ke dalam jiwanya. Alam menjadi guru terbesarnya, mengajarkannya tentang siklus kehidupan, tentang ketenangan yang ditemukan dalam kesederhanaan, dan tentang keindahan yang tersembunyi dalam setiap detail kecil ciptaan. Ia menyadari bahwa ia adalah bagian dari alam, bukan di atasnya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang anak kecil di pantai yang sedang membangun istana pasir dengan penuh imajinasi.
Anak itu, dengan pakaian sederhana dan wajah ceria, mengajarkan Nagita tentang kebahagiaan murni yang tak memerlukan apapun selain imajinasi dan sebutir pasir. Nagita duduk di sampingnya, membantu anak itu membuat menara-menara kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan kebahagiaan yang tulus, tanpa pretensi, tanpa tuntutan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan itu bukanlah tujuan yang harus dikejar, melainkan sebuah kondisi yang bisa ditemukan dalam momen-momen kecil, dalam interaksi sederhana, dalam kehadiran yang penuh perhatian. Anak itu, dengan kepolosannya, telah membukakan matanya pada kebenaran universal tentang kebahagiaan yang sering kali terlupakan oleh orang dewasa. Nagita memutuskan untuk menggunakan bakatnya dalam menulis yang selama ini terpendam. Ia mulai menulis sebuah blog pribadi tentang perjalanannya menuju kesederhanaan, berbagi pengalaman, refleksi, dan pelajaran yang ia dapatkan. Ia menulis tentang keindahan hidup minimalis, tentang kebahagiaan yang ditemukan dalam hal-hal kecil, dan tentang keberanian untuk melawan arus dunia yang rakus. Tanpa ia duga, tulisannya menarik perhatian banyak orang. Pembaca dari berbagai belahan dunia mulai mengirimkan pesan, mengungkapkan bahwa cerita Nagita telah menginspirasi mereka untuk mengevaluasi kembali definisi kebahagiaan mereka sendiri. Ini adalah pekerjaan yang tak menghasilkan uang banyak, namun memberinya kepuasan yang mendalam, sebuah perasaan bahwa ia telah berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Melalui blognya, Nagita mulai membangun komunitas, sebuah jejaring orang-orang yang juga mencari makna lebih dalam hidup mereka, yang berani mempertanyakan norma-norma sosial tentang kesuksesan dan kekayaan. Mereka saling berbagi cerita, saling mendukung, dan saling menginspirasi. Nagita tak lagi merasa sendirian dalam perjalanannya. Ia menemukan bahwa ada banyak orang di luar sana yang juga mendambakan kedamaian dan kesederhanaan, yang juga lelah dengan perlombaan tanpa akhir. Komunitas ini menjadi sumber kekuatannya, sebuah bukti nyata bahwa pilihan hidupnya tidaklah gila, melainkan sebuah jalan yang valid menuju kebahagiaan sejati. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sukunya, orang-orang yang memahami dan menghargai nilai-nilai yang sama dengannya. Suatu sore, saat ia sedang menulis di teras rumahnya, ia menerima telepon dari mantan rekan kerjanya, Sarah, yang dulu sangat ambisius dan materialistis. Sarah terdengar lelah, suaranya parau, dan ia menceritakan tentang kehampaan yang ia rasakan meski karirnya semakin menanjak dan kekayaannya berlimpah. Ia mengaku bahwa ia membaca blog Nagita secara diam-diam dan merasa terinspirasi, namun juga takut untuk melakukan perubahan. Sarah meminta saran, mencari pegangan di tengah kekacauan hidupnya. Nagita mendengarkan dengan sabar, hatinya dipenuhi empati. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Sarah sebagai saingan, melainkan sebagai seorang teman yang tersesat, sebuah jiwa yang juga mencari jalan pulang, persis seperti dirinya di masa lalu. Nagita memberikan saran yang tulus, tidak menghakimi, melainkan berbagi pengalaman pribadinya tentang proses pelepasan dan penemuan diri. Ia menjelaskan bahwa perubahan tidak harus drastis, bahwa setiap langkah kecil pun berarti, dan yang terpenting adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Ia menekankan bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mencapai puncak gunung kekayaan, melainkan tentang menikmati perjalanan, menghargai setiap pemandangan, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Perbincangan itu berlangsung lama, dan di akhir telepon, Sarah terdengar lebih ringan, seolah-olah ia baru saja mengangkat beban berat dari pundaknya. Nagita merasakan kebahagiaan yang mendalam, bukan karena ia telah menang dalam perlombaan hidup, melainkan karena ia bisa menjadi mercusuar bagi orang lain yang sedang mencari arah. Beberapa bulan kemudian, Sarah mengunjungi Nagita di kota kecilnya. Penampilan Sarah sedikit berubah. Ia mengenakan pakaian yang lebih kasual, wajahnya terlihat lebih rileks, dan matanya memancarkan cahaya baru. Ia menceritakan bahwa ia telah mulai menjual beberapa asetnya yang tak perlu, mendonasikan sebagian, dan bahkan mencoba untuk mengurangi jam kerjanya. Ia masih belum berani mengambil langkah ekstrim seperti Nagita, namun ia sedang dalam perjalanan. Ia membawa Nagita sebuah kerajinan tangan sederhana sebagai hadiah, bukan tas bermerek mahal seperti dulu, dan berkata, "Terima kasih Nagita. Kau menunjukkan padaku bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang lebih damai dan bermakna. Kau telah menyelamatkan jiwaku dari kehampaan." Kata-kata itu adalah validasi terbesar bagi Nagita, lebih berharga daripada semua uang dan kemewahan di dunia. Suatu malam,
Badai besar melanda kota kecil itu. Angin bertiup kencang, ombak mengamuk, dan listrik padam di seluruh desa. Pohon-pohon tumbang, atap-atap rumah berterbangan, dan jalan-jalan terendam banjir. Nagita, yang biasanya akan panik di tengah situasi seperti ini, merasakan ketenangan yang aneh. Ia menyalakan lilin, menyiapkan makanan sederhana, dan memastikan rumahnya aman. Ia tidak lagi takut kehilangan materi, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah keselamatan dan kedamaian batinnya. Badai ini adalah ujian bagi ketenangannya, sebuah pengingat bahwa hidup selalu penuh ketidakpastian. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Bagaimana kita menjaga akar kita tetap kuat di tengah badai. Di tengah kegelapan, ia melihat cahaya senter berkedip-kedip di kejauhan. Itu adalah tetangga-tetangganya yang meskipun rumah mereka sendiri mungkin rusak, datang untuk memeriksa keadaannya, menawarkan bantuan, dan berbagi makanan yang mereka miliki. Mereka duduk bersama di ruang tamu Nagita yang gelap, berbagi cerita, tertawa, dan saling menguatkan. Dalam momen kesulitan itu, Nagita merasakan kekuatan sejati dari komunitas, kehangatan persaudaraan yang tak bisa dibeli dengan uang. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan uang di bank, melainkan jaring pengaman sosial yang terjalin erat, tangan-tangan yang siap membantu, dan hati-hati yang saling peduli. Badai itu, yang awalnya tampak menakutkan, justru menjadi pengingat akan berkat yang tak terhingga dalam hidupnya. Pagi harinya, setelah badai mereda, Nagita bersama tetangga-tetangganya mulai bekerja membersihkan puing-puing, memperbaiki atap yang rusak, dan membantu mereka yang paling terkena dampak. Tangannya kotor oleh lumpur dan debu, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia tidak lagi merasa jijik dengan kerja fisik, tidak lagi takut kuku-kukunya patah atau kulitnya kotor. Ia bekerja bahu-membahu dengan orang lain, merasakan keringat mengalir di dahinya, dan melihat senyum tulus dari wajah-wajah yang ia bantu. Dalam kerja keras bersama itu, ia menemukan makna sejati dari keberadaan, sebuah tujuan yang melampaui kepentingan pribadi, sebuah kepuasan yang tak bisa ditemukan di meja kerja korporatnya yang dulu. Di tengah kegiatan membersihkan itu, seorang reporter lokal datang untuk meliput dampak badai. Ia mewawancarai beberapa warga, termasuk Nagita. Saat ditanya tentang perasaannya, Nagita tidak mengeluh tentang kerusakan atau kerugian materi. Ia berbicara tentang kekuatan komunitas, tentang semangat gotong royong, dan tentang keindahan manusia yang ditemukan di tengah kesulitan. Ia berkata, badai ini mungkin merobohkan rumah kami, tapi ia tidak bisa merobohkan semangat kami. Ia justru menunjukkan pada kami bahwa kami memiliki satu sama lain, dan itu adalah kekayaan terbesar yang kami miliki. Kata-katanya diunggah secara online, dan tak lama kemudian, video wawancara itu menjadi viral, menyentuh hati banyak orang di seluruh negeri. Video Nagita menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang bergumul dengan nilai-nilai materialistis. Ia diundang untuk berbicara di berbagai acara, tidak hanya tentang minimalisme, tetapi juga tentang pentingnya komunitas, ketahanan diri, dan mencari makna hidup di luar keserakahan. Ia tidak lagi berbicara dari podium sebagai seorang pengacara korporat yang kaku, melainkan sebagai seorang wanita sederhana yang berbagi kisah dari hati ke hati. Setiap ceramahnya adalah kesaksian hidup, sebuah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidaklah terletak pada akumulasi kekayaan, melainkan pada kebebasan jiwa, pada kehangatan hubungan, dan pada kontribusi yang tulus kepada dunia. Seiring waktu, Nagita tidak hanya menjadi inspirasi bagi orang lain, tetapi ia juga semakin dalam memahami dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju kesederhanaan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan, sebuah seni untuk terus belajar melepaskan dan menerima. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk lebih mencintai, dan untuk lebih menghargai setiap momen yang ada. Ia tak lagi merasa perlu mengejar, tak lagi merasa perlu bersaing. Hidupnya kini mengalir dengan tenang, seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri menuju lautan, tanpa tergesa-gesa, tanpa paksaan, hanya mengikuti alur yang alami dan indah. Ia mendirikan sebuah organisasi kecil nirlaba bersama beberapa tetangga yang bertujuan untuk membantu masyarakat lokal yang kurang beruntung, serta mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Mereka membangun rumah-rumah sederhana untuk para lansia, menyediakan makanan gratis untuk anak-anak, dan mengajarkan keterampilan bertani organik kepada komunitas. Nagita menginvestasikan sebagian kecil dari sisa tabungannya untuk organisasi ini dan mengabdikan sebagian besar waktunya. Ini adalah pekerjaan yang tak memberinya gaji,
namun memberinya kebahagiaan yang tak terhingga. Sebuah perasaan bahwa ia telah menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ia telah menemukan tujuan yang melampaui dirinya sendiri. Dalam salah satu kunjungan ke panti asuhan tempat ia dulu mendonasikan pakaiannya, Nagita melihat seorang gadis kecil mengenakan salah satu gaun lamanya. Gaun itu, yang dulu hanyalah sepotong kain mahal baginya, kini tampak begitu hidup di tubuh gadis kecil itu, memancarkan kegembiraan dan kebahagiaan yang murni. Gadis kecil itu tersenyum padanya, sebuah senyuman tulus yang menembus ke dalam jiwanya. Nagita merasakan gelombang emosi yang kuat, sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada memiliki, melainkan pada memberi, pada berbagi, dan pada melihat orang lain bahagia. Momen itu adalah cerminan dari transformasinya, sebuah pengingat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari kekosongan menuju kepenuhan. Setiap pagi, Nagita kini menyambut mentari di tepi pantai, bukan lagi dengan tergesa-gesa, melainkan dengan ketenangan dan rasa syukur yang mendalam. Ia tidak lagi mengejar janji-janji kemewahan yang fana, melainkan merayakan keindahan kesederhanaan yang abadi. Tubuhnya mungkin tidak lagi terbalut pakaian mahal, namun jiwanya terbalut kedamaian. Matanya mungkin tidak lagi memancarkan ambisi yang membara, namun ia memancarkan kearifan yang menenangkan. Senyumnya kini tulus, bukan lagi paksaan, sebuah pantulan dari hati yang telah menemukan rumahnya, sebuah jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan dunia. Teman-teman lamanya yang dulu mengira ia gila, kini sesekali menghubunginya, bukan untuk mengkritik, melainkan untuk mencari nasihat. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengikuti jejaknya, meskipun dalam skala yang lebih kecil, mencoba untuk mengurangi konsumsi dan mencari makna yang lebih dalam. Nagita tidak pernah menghakimi, melainkan menyambut mereka dengan tangan terbuka, berbagi pengalaman dan mendengarkan dengan empati. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Hidupnya sendiri telah menjadi sebuah pesan yang kuat, sebuah bukti nyata bahwa ada jalan lain untuk bahagia di dunia yang serakah ini. Jalan yang tak memerlukan kekayaan, melainkan keberanian hati. Nagita yang baru ini adalah seorang wanita yang utuh, yang telah menemukan kekuatannya dalam kerentanan, kebijaksanaannya dalam kesederhanaan, dan kebahagiaannya dalam pelayanan. Ia tidak lagi takut akan masa depan, tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Ia hidup sepenuhnya di masa kini, menghargai setiap nafas, setiap tawa, dan setiap tetes air hujan. Ia adalah seorang pencerita, seorang pelukis, seorang tukang kebun, seorang teman, seorang tetangga, dan yang terpenting, ia adalah dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pretensi, hanya Nagita yang sejati, yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kisah Nagita bukan hanya tentang meninggalkan keserakahan, melainkan tentang menemukan kebebasan. Bukan tentang menolak kekayaan, melainkan tentang mendefinisikan ulang apa arti kekayaan. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang harus dikejar di puncak gunung materi, melainkan sebuah kondisi yang bisa ditemukan di lembah kesederhanaan, di mana hati manusia bisa bernafas lega, di mana jiwa bisa tumbuh tanpa batas, dan di mana kedamaian bisa bersemi dalam setiap detak kehidupan. Ia adalah mercusuar bagi jiwa-jiwa yang tersesat, sebuah pengingat bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati seringkali adalah jalan yang paling sederhana, namun paling bermakna. Ia menyadari bahwa pilihan hidupnya tidak menjadikannya miskin, melainkan kaya dalam hal-hal yang benar-benar penting. Ia kaya akan waktu, kaya akan hubungan yang bermakna, kaya akan kedamaian batin, dan kaya akan kontribusi kepada dunia. Ini adalah kekayaan yang tak bisa dicuri, tak bisa rusak, dan tak bisa dibeli. Ini adalah kekayaan yang tumbuh setiap hari, yang melimpah ruah dari hati yang penuh syukur. Ia telah menemukan harta karun terbesarnya, bukan dalam peti emas, melainkan dalam kedalaman jiwanya sendiri, sebuah permata tak ternilai yang kini bersinar terang, menerangi jalan bagi dirinya dan orang lain. Nagita kini menjadi perwujudan dari kalimat bijak neneknya. Nak, kebahagiaan itu seperti embun pagi. Ia tak bisa kau genggam,
Ia hanya bisa kau rasakan saat ia menyentuh kulitmu. Semakin kau berusaha mengejarnya dengan tangan kosong, semakin ia akan menghilang. Belajarlah untuk mensyukuri setiap tetesnya, dan ia akan selalu ada. Ia telah belajar untuk mensyukuri setiap embun di kehidupannya, dan ia menemukan bahwa embun itu tak pernah kering. Ia mengalir tanpa henti, membasahi jiwanya dengan kedamaian, menjadikannya seorang wanita yang tak hanya lebih baik, tetapi juga lebih utuh, lebih bijaksana, dan lebih berarti bagi dunia. Dan disinilah Nagita, sang pengembara jiwa, menemukan arti sejati dari rumah. Bukan di gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, bukan di apartemen mewah yang dingin, melainkan di dalam dirinya sendiri, di mana hati yang damai menjadi fondasi dan cinta serta kesederhanaan menjadi atapnya. Ia kini adalah rumah bagi dirinya sendiri, sebuah tempat yang hangat dan aman, yang siap menyambut siapa saja yang ingin berbagi kehangatan dan kedamaian. Kisahnya menjadi legenda, sebuah nyanyian tentang keberanian untuk melawan arus, sebuah bukti abadi bahwa di tengah dunia yang rakus, pilihan untuk hidup sederhana adalah pilihan yang paling radikal, paling bermakna, dan paling menginspirasi. Hai penikmat cerita, jangan lupa subscribe ya. Like jika kalian suka video cerita seperti ini. Jangan lupa komentar ya, hal apa yang kamu dapatkan dari cerita ini. Dan berikan masukan video cerita seperti apa yang ingin kalian dengar. Silahkan ya.